Selamat pagi. Ibadah kita segera mulai. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Majelis GPI Jemaat Jakarta menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat kita. Inilah kita hari ini dan dilayani hambanya Ibu Pendeta Dona Nainggolan, sarjana ekonomi M, Master Pendidikan. Sejumlah sosial jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyambut menyanyi dari PKJ 7 bait pertama dan ketiga.
Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita kembali menyanyi di Kidung Jemaat 392 bait pertama. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian berita pengampunan dosa. Tuhan memberkati. Silakan.
dosa kita mendapatkan pengampunan, maka saya akan membacakan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Tuhan memberkati dan kita meresponnya juga untuk mempersiapkan firman Tuhan dari pujian "Ku siapkan hatiku". Dalam ibadah ini, bagian yang terbaik bagi setiap orang percaya adalah menerima berkat rohani yang akan memberikan kami kekuatan dan iman untuk berjalan setia kepada Tuhan dan juga melayani Tuhan. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Urapilah kami semua supaya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan, dan Tuhan menyederhanakan firman Tuhan ini supaya dapat diterima oleh jemaat-Mu dengan baik, dan mereka bukan hanya mendengar tetapi juga dapat melakukan firman tersebut. Sertai dan urapi hamba dengan hikmat bijaksana daripada sorgawi untuk hamba menyampaikan firman Tuhan ini dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Hari lagi shalom. Shalom. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah hadir di hadapan Allah pada saat ini. Sekiranya firman yang kita sudah dengar, kita dapat pelihara dengan sesungguhnya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi sepotong lagu dari daerah Batak. Suara saya tidak semerdu para prokantor hari ini, tapi saya rindu untuk menyanyikan pujian ini hanya bagian yang sedikit saja. Meong lina kuang dan kamasuk sakit, anan mitali masker selama khotbah. Susahnya apa saya? Izin maaf nanti saya pakai lagi. Ya, perkenalkan seperti yang sudah ada di warta, nama saya Pendeta Dona Nainggolan. Kalau sudah dengar Nainggolan pasti sudah tahu saya di mana, dari mana. Saya bukan Nyonya Nainggolan, tapi saya Bolu Nainggolan. Saya melayani bersama dengan suami yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal walaupun dia baru, Pendeta Victor LSI. Kami bertemu, istilah artis saya pinjam cinlok di perkuliahan, beliau kakak kelas saya, tapi kami tidak langsung dekat. Kami sama-sama melayani dan jujur Sulawesi Selatan menjadi tempat berseminya cinta dua pendeta. Kami menikah dan hampir melahirkan di sana, tapi karena mama saya jemput, saya melahirkan di Jakarta. Puji Tuhan, saya bersama suami dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 sudah kuliah, yang paling kecil masih kelas 3 SMA. Saya tidak pegang jemaat karena suami sudah pegang jemaat. Saya pendeta lepas. Tugas saya adalah seorang dosen. Saya dosen di salah satu STT Pelita Dunia di Karawaci. Itu sebabnya gelar yang saya ambil untuk kedua adalah Master Pendidikan Agama Kristen, karena saya konsentrasi di bidang pendidikan agama Kristen. Dan saya sangat bersyukur saya ada di tengah-tengah jemaat, diundang, diberi kepercayaan untuk melayani. Saya berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Pada pertemuan berikutnya kita akan terus sama-sama bersekutu di dalam memuji Tuhan. Baik, supaya tidak membuang waktu, tema firman Tuhan hari ini dari pembacaan kita 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 adalah
hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan saya mengawali khotbah saya atau renungan saya adalah selama menjadi orang Kristen, dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah melayani Tuhan, apakah pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup? Pasti jawabannya pernah. Pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya mengatakan sampai hari ini Bapak Ibu dan saya ada semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang berkata tidak, pendeta, Ibu salah. Saya kuat karena saya punya uang, punya jabatan, punya simpanan, lalu saya kuat sampai hari ini. Perkataan yang seperti itu tidak boleh diucapkan oleh orang Kristen. Kita harus mengaku hidup kita adalah anugerah. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan, sehingga setiap hari kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Ada satu pengalaman iman yang Tuhan izinkan saya alami untuk mendidik anak saya yang pertama. Sekarang anak saya yang perempuan pertama sudah berusia 22 tahun. Dia sudah kuliah semester akhir, dan kalau Tuhan menghendaki tahun depan dia selesai S1-nya. Waktu dia umur 5 tahun atau menjelang umur 5 tahun, suami sedang pelayanan dan memang ada di Sulawesi Selatan. Saya bilang sama suami, Pak, kakak ulang tahun hari Minggu. Saya rencana membuat acara kecil-kecilan di sekolah minggu yang untuk senangkan anak saya. Lalu saya punya niat untuk membelikan dia boneka Barbie warna pink. Itu niat saya. Lalu saya bilang, Kak, nanti kalau kakak ulang tahun hari Minggu, Mama kasih hadiah kamu boneka Barbie warna pink. Dia senang. Hari Jumat saya bekerja mengajar, lalu saya ketemu teman. Dia seorang anak Tuhan yang diberkati luar biasa, tetapi dia juga mendukung pekerjaan Tuhan luar biasa. Kami ketemu, sebenarnya dia cari Pak Victor, tapi karena tidak ada, akhirnya bicara dengan saya sebentar. Lalu ketika saya sedang bicara, anak saya datang, karena dia belum sekolah waktu itu, baru mau 5 tahun hari ini. Dia datang minta uang jajan, saya kasih, terus saya bilang, Kak, salam Om. Saya tidak bicara apa, salam Om dulu, teman Mama. Dia salam, lalu dia pergi lagi. Uang yang saya kasih itu dia pergi beli jajan di kantin tempat saya bekerja. Lalu teman saya tanya, umur berapa anak ini? Saya tidak ada maksud apa-apa dan tidak cerita apa-apa. Saya hanya bilang, hari Minggu nanti Pak dia 5 tahun. Sudah selesai di situ kami bicara tentang program pelayanan yang memang dia kerjakan banyak sekali. Setelah itu singkat cerita, saya jam 6 kurang saya sampai di rumah. Saya udah bilang, aduh malam ini mau ke toko beli kayaknya malas, besok saja lah Sabtu. Tapi Tuhan buat saya sibuk hari Sabtu, karena Sabtu itu saya masuk setengah hari. Hari itu saya ada konseling mahasiswa, jadi saya sampai jam 5. Saya sudah lelah, saya bilang nanti sajalah jam 7. Singkat cerita, di sekitar jam 6 itu di rumah saya ada yang ketok. Ada seorang bapak, dan ini supir dari bapak yang saya ketemu itu hari Sabtu, hari Jumat. Lalu dia antarkan saya bungkusan besar. Ibu, ini dari bapak ini, untuk hadiah anak ini. Lumayan besar, saya terima kasih, lalu saya simpan di bawah kolong tempat tidur. Anak saya lagi main. Saya tergoda ingin buka, apa ya, nanti saya mulai lagi. Tapi saya ada rasa mengingatkan jangan buka. Terus saya bilang, Tuhan, ini bungkusan ini boneka Barbie warna pink bukan? Kalau bukan, saya malu sama anak saya. Karena saya bilang nanti kakak dikasih Tuhan Yesus boneka Barbie warna pink. Lalu dia bilang, nanti Tuhan Yesus kasih aku, Mak. Iya. Saya pegang bungkusan ini, tapi saya harus belajar beriman. Akhirnya saya simpan di kolong tempat tidur. Singkat cerita, pagi Minggu dia bangun. Saya bangunkan dia untuk sekolah Minggu, lalu dia bilang, Mama, aku kan ulang tahun hari ini. Dia berdoa, Tuhan Yesus terima kasih hari ini aku 5 tahun, dan Tuhan Yesus sudah siapkan aku boneka Barbie warna pink. Dia yang berdoa, saya deg-degan. Saya bilang, kalau ini bukan Barbie warna pink, berarti saya harus cari alasan. Dan nanti sore yang habis gereja kita cari di mall terdekat kami itu adalah PGC. Lalu saya bilang, Kak, Tuhan Yesus sudah kasih kakak. Saya masuk
ambil dari kolom tempat tidur ini kan. Dia peluk. Terima kasih Tuhan Yesus, boneka Barbie warna pink sudah aku terima. Saya bilang, Tuhan kalau bukan warna pink, saya bilang apa Tuhan? Dia berdoa terima kasih sama Tuhan Yesus. Dia berdoa, saya deg-degan. Aku buka ya Man? Dia buka Kak. Yesus tolong saya, jangan permalukan saya berdoa. Dia buka, katanya apa yang terjadi Bapak? Keajaiban terjadi. Dia buka dan semua hadiah itu warna pink, boneka Barbie warna pink, tas warna pink, buku, alat tulis, tempat minum, tempat makan, semua warna pink dan ada karakter Barbie. Saya hanya diam, saya menangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Lalu dia peluk lagi hadiahnya, terima kasih Tuhan Yesus untuk boneka Barbie warna pink. Akhirnya saya buat acara, saya sudah niat ibadah singkat ulang tahun anak saya. Lalu sore teman saya telepon, ibu hadiahnya sudah terima. Saya baru mau WA bapak itu, saya bilang sudah Pak. Iya Bu, kemarin saya sama istri saya ke mall mau kasih anak ibu hadiah. Saya sudah pilih boneka SpongeBob yang sudah dikasih. Istri saya bilang, Kak, anaknya ibu Dona kan perempuan, kenapa kasih SpongeBob? Ayo kita ganti lagi boneka Barbie saja yang warna pink, anak-anak pasti suka. Lalu mereka suami istri ini kembalikan lagi ke tempatnya dan ambil semua yang berbau warna pink dan berbau boneka Barbie. Bapak Ibu, dari kesaksian ini saya belajar bahwa iman kita bukan hanya untuk saya dan anak saya, tetapi iman saya juga boleh ada pada kedua anak Tuhan yang memberikan hadiah itu. Lalu saya cerita, dia bilang begitu ya Bu, seperti itu Pak. Berarti Tuhan yang menggerakkan istri saya untuk memenuhi keinginan ibu untuk memberikan hadiah pada anak ibu. Saya bilang puji Tuhan. Apa yang saya mau ceritakan dari kisah ini? Dari kisah yang saya mau sampaikan bahwa anak saya belajar percaya pada Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, Kakak, kalau mama punya, papa punya hari ini semua karena berkat Tuhan Yesus. Jadi hari ini kakak belajar untuk rajin sekolah minggu sampai kakak dewasa nanti. Iya mama, saya bersyukur. Pengalaman iman pertama di usia 5 tahun bagi anak saya, dan kemudian kisah itu menjadikan dia ingat hidupnya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nas yang kita baca adalah tentang seorang nabi yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Elia yang melayani umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Raja yang mengajak orang Israel untuk menyembah kepada Baal. Raja yang mengajak orang Israel untuk mendirikan kuil bagi penyembahan dewa-dewa mereka. Dan Raja Ahab punya istri yang juga sama, yang disebut namanya Isabel. Jadi kalau orang Kristen bilang sebel, sebel saya sama dia, sebel saya sama kamu, itu ingat Isabel, ya. Sebel itu berarti tidak baik, ya. Isabel ini juga istri yang tidak baik, yang mendukung suaminya untuk hidup menjauh daripada Tuhan. Nas yang kita baca ini merupakan berita penghukuman Tuhan kepada Raja Ahab. Kita sudah baca tadi melalui penatua bahwa ketika mereka hidup dalam penyembahan berhala, mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Hukum pertama dari firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, karena aku adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau dia diduakan. Kalau percaya kepada Allah Israel, jangan coba berpaling lagi kepada Baal. Ya, dalam hubungan kita sebagai suami istri saja Bapak Ibu, kalau pasangan kita ada pil lain, will lain, maka rumah tangga pasti dipastikan retak dan mungkin hancur. Karena dalam rumah tangga Kristen tidak ada perceraian atau orang ketiga, hanya maut yang memisahkan. Ini menjadi pegangan kita. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ketika kita belajar dari apa yang dilakukan Raja Ahab yang mempengaruhi orang Israel, tidak semua memang, tetapi mereka dipengaruhi untuk menyembah
memang harus menjadi identitas dia adalah orang Kristen. Tapi bagaimana kehidupan dia sebagai anak Tuhan? Karena saya mengatakan Bapak Ibu, kekristenan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Karena dia berkata, ketika aku datang kedua kalinya nanti, pertanyaannya satu, adakah iman kudapati di dunia ini di antara anak-anak? Adakah iman di antara Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan? Maka dalam pembacaan kita melihat bahwa ada hukuman Tuhan kepada Raja Ahab dan orang Israel. Dan tentunya ketika Elia mengingatkan Raja Ahab, mengingatkan orang Israel supaya kembali kepada Allah, supaya kembali berjalan menyembah Allah yang hidup, reaksi Raja Ahab adalah marah, tidak terima, dan dia berniat untuk membunuh Elia. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada bagi orang yang takut kepada Dia. Pembacaan kita di sini dikatakan bahwa di ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ketika Raja Ahab mengancam untuk berbuat jahat terhadap Ahab, ketika Raja Ahab berniat membunuh Elia, Tuhan berkata kepada Elia, pergilah, bersembunyilah. Dan di ayat keempat di sana dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu. Burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan ayat selanjutnya, ayat 5 dia berkata, lalu ia pergi dan melakukan firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ahab adalah seorang nabi yang sangat setia kepada Tuhan. Walaupun ancamannya adalah nyawa, tetapi dia memilih lebih takut kepada Tuhan daripada mencari pujian dari manusia. Ini menjadi satu PR dan tantangan bagi Ahab, bagi Elia. Kalau saja Elia mau taat kepada Ahab, dia pasti diberikan koin-koin emas, diberikan fasilitas ya di kerajaan Ahab, diberikan semua yang terbaik. Tetapi Elia lebih memilih taat kepada Tuhan. Tuhan berkata, pergilah dan bersembunyilah. Dan Tuhan berjanji, engkau akan diberi makan oleh burung gagak yang pagi, siang, sore akan mengantar makanan kepadaku, dan kau bisa minum di tepi sungai Kerit. Apa hukuman dari Tuhan kepada orang Israel dan juga kepada Raja Ahab? Dikatakan bahwa tidak ada hujan, tidak ada embun kecuali Elia yang mengatakan. Dan terjadi memang kekeringan. Tetapi keajaiban mujizat Tuhan bagi Elia terjadi tepi sungai Kerit. Sungai Kerit ini sungai yang kecil. Memang saya belum pernah ke Israel, tapi kalau saya dengar Pendeta Victor bercerita ketika dia dipercaya untuk memimpin rombongan ke Israel, dia menceritakan tentang sungai Yordan dan segala sesuatu yang ada di Alkitab. Dia katakan, sungai Kerit itu kecil dan lebih besar sungai Yordan daripada sungai Kerit. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan minum dari sungai itu. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dalam pembacaan ini kita melihat bahwa burung gagak juga diperintahkan Tuhan untuk membawa makanan, sehingga Elia tidak kelaparan, Elia tidak kekurangan, dia dipelihara oleh Tuhan selama dia taat. Saya kira semua sudah tahu Elia, nabi yang setia, nabi yang taat kepada Tuhan, nabi yang berani menegur bangsa Israel, nabi yang berani menegur Raja Ahab, dan dia tidak peduli. Bagi dia lebih baik menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Dalam tema
integritas dalam hidupnya. Apa arti integritas? Satunya kata dan perbuatan. Jadi jangan lain di bibir, lain di hati. Kita hari ini ngomong A, ternyata di belakang kita sudah melakukan B. Orang Kristen harus punya integritas. Kita katakan ya, seperti firman Tuhan bilang. Kalau tidak, katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Elia berani berdiri di depan Raja Ahab dan mau menjadi ancaman bagi dia, tetapi dia tidak peduli. Bagi dia, yang utama adalah bagaimana melayani Allah yang hidup. Itulah sebabnya saya mau mengatakan bahwa supaya Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat, hiduplah dalam integritas sebagai anak Tuhan. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Kasus yang sekarang sedang mengguncang Kapolri, ya, saya waktu merenungkan itu, wah ini semua pelaku dan korban orang Kristen. Di mana tanggung jawab mereka, khususnya pelaku FS, orang Kristen? Kita diminta untuk memiliki integritas. Tantangan itu ada di depan mata untuk kita tergoda atau tidak. Tawaran-tawaran yang menggiurkan itu memang ada, tetapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, semua yang dalam dunia ini bersifat sementara. Semua yang ada dalam dunia ini bersifat fana. Sanggupkah Bapak Ibu dan saya bertahan dalam iman, mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan? Satu kesaksian kecil yang saya mau sampaikan, saya akan ingat waktu sebelum pandemi, saya lupa tahun 2018, saya dapat hadiah Natal yang istimewa dari Tuhan. Itu bukan materi, bukan tas mahal, bukan uang banyak, tetapi bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan iman sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen kepada orang yang tidak mengenal Kristus. Tanggal 25 Desember 2018 saya masih ingat. Sebelumnya saya dengan suami melayani, ya jujur saya cukup lelah. Saya melayani di satu gereja Kristen Jawa di daerah Tangerang, kota bumi yang cukup jauh. Ya saya berdoa minta kekuatan, ibadah jam 8, saya dari rumah jam 5 lewat. Di tengah jalan itu majelis menjemput saya karena tidak ada angkot ke dalam. Suami juga tidak bisa mengantar. Jadi saya dijemput majelis dan puji Tuhan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Singkat cerita saya mau pulang karena jam 12 kami masih ada pelayanan. Suami saya tidak melayani, hanya ikut. Lalu saya naik angkot yang tidak terlalu bagus ya, angkot tua. Yang penting saya naik saja jurusan Kalideres. Lalu saya taruh tas toga saya di samping saya duduk di belakang di samping supir, taruh tas dompet saya di pangkuan saya. Lalu saya, karena jujur saya ngantuk, saya tidur ayam lah begini ya. Dan sesekali saya bangun karena mobilnya berhenti, naikkan penumpang dan sebagainya. Lalu tiba-tiba telepon saya bunyi. Ada anak didik saya di Papua menelpon saya karena dia sangat dekat dengan saya, dia panggil saya mama. Dia bilang, "Mama selamat hari Natal." Ya pokoknya begitulah. Saya ucapin selamat Natal juga sih. Selesai saya simpan lagi handphone, saya tidur lagi, tidur begini lah ya di angkot itu. Lalu supirnya bertanya, dia setengah bayar, sekitar hampir 60 tahun umurnya. Dia tanya saya, "Ibu orang Kristen?" Terus dia nggak pengen ngobrol ya, karena saya ngantuk lumayan berat. Terus saya bilang, "Iya Pak, saya orang Kristen." "Jadi ibu merayakan apa?" "Ya saya baru pulang." Saya tidak bilang saya pendeta, saya bilang, "Ya saya baru pulang gereja, habis ikut ibadah Natal." Dia nggak ngomong lagi, saya ambil lagi posisi tidur, lalu dia bilang, "Ibu maaf saya mau ngomong." "Silakan Pak." "Sebenarnya saya mau kasih tahu ibu." "Kenapa Pak?" "Orang Kristen itu orang yang bodoh." Karena kenapa sampai hari ini orang Kristen masih percaya kepada Yesus? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia sama dengan nabi-nabi yang lain. Bodoh sekali orang Kristen termasuk ibu. Saya bilang, "Nggak apa-apa Pak, saya orang bodoh." Tapi bagi saya, itu ngantuk saya otomatis hilang. Naluri pendeta langsung keluar ya. Kayaknya jiwa baru harus saya layani. Karena saya ngantuk, luar biasa ngantuk. Tapi langsung tiba-tiba tuing ngantuk saya hilang. Dan saya percaya itu Roh Kudus, saya bilang, "Maaf Pak, memang saya orang bodoh menurut Bapak." Tapi bagi saya dan bagi orang Kristen yang percaya, tapi maaf saya tidak setegas ini suara saya karena saya tidak khotbah. Kalau begitu kan saya langsung diturunin gitu ya. Saya bilang, "Kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu dia bilang, ibu bilang apa? Ya, saya bilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tahu Bapak Ibu? Dia tinju itu sedikit, wah, saya kaget. Yang tadinya sudah hilang karena ngomong, tambah kaget lagi. Kenapa Pak? Saya nggak suka ibu ngomong seperti itu. Yang mana? Tadi ibu bilang ibu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bohong. Bodoh sekali ibu. Ya nggak apa-apa Pak, saya bodoh. Nggak apa-apa orang Kristen boleh, tapi kami percaya. Bapak, saya menghargai Bapak sebagai agama Bapak apapun itu. Dan tolong hargai saya. Ini negara hukum. Tapi ibu nggak boleh ngomong begitu. Siapa yang boleh larang saya ngomong begitu? Itu kebodohan. Tidak apa-apa itu kebodohan, tapi bagi saya itu keselamatan saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Bapak dia tinju lagi, akhirnya dia bawa mobil itu kayak naik bom-bom di depan. Ada beberapa penumpang stop, dia tidak mau terima. Akhirnya saya ambil tas toga saya untuk saya tahan dada saya karena saya sudah hampir 2 kali kena dashboard Bapak ini. Mana angkotnya tuan, pintunya sudah goyang-goyang. 2 penumpang di belakang, tidak ada yang bicara. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, dan saya tidak takut. Berikan saya kekuatan untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang, ibu, saya akan bawa mobil ini sekuat-kuatnya kalau ibu tidak ganti perkataan ibu. Saya bilang, Bapak silahkan, kita mati sama-sama pun saya siap. Maaf, saya mati hari ini, saya ada dalam kerajaan surga dan saya tidak tahu Bapak bagaimana. Ganti ibu. Ibu tidak boleh ngomong seperti itu. Maaf, tidak ada satu orang pun boleh mengganti perkataan saya karena itu iman saya, kepercayaan saya. Saya ngomong sekali lagi, bagi saya Pak, bagi siapapun yang meminta pertanggungan jawab saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Waduh, itu gimana? Itu tinju benar sampai saya tangannya sudah agak merah. Saya tanya, Bapak kenapa marah? Saya tidak suka dengar, oke saya diam. Bapak tidak usah tanya saya lagi, saya akan diam kalau Bapak tidak suka. Saya tidak suka karena ibu ngomong itu terus, ganti ibu. Ganti apa? Bilang Yesus bukan Tuhan, maaf. Tidak ada satupun yang bisa melarang saya. Jadi saya udah pikir kalau dia sampai pukul saya akan lapor polisi. Saya tidak melakukan kejahatan. Dia pukul itu tinju sampai penumpang 2 ini juga kayak gitu. Dia bawa tuh meliuk-meliuk. Saya sudah berapa kali hampir tabrak dashboard. Saya tahan dengan tas toga saya. Saya bilang, Tuhan Yesus kuatkan iman saya. Lalu saya cepat-cepat ambil ongkos karena itu 8.000, saya ambil 10.000. Saya seleting lagi tas saya. Sampai di Kaliburus, kita kayak naik bom-bom Pak. Saya tinggal meliuk-meliuk, saya pegangan begitu ya. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Dia ngocet terus, saya benci dengan ibu, saya tidak suka dengan ibu. Nah, masih itu waktu lagi, mau pikirin gitu ya dalam hidup saya. Cuma saya tiap hari naik angkot ini. Tidak sampai di Kalideres, dia berhenti itu mendadak. Saya kasih 10.000. Sebenarnya Bapak Ibu saya bukan orang pelit ya, 5.000, 10.000 saya biasa lah memberi ya. Tapi hari itu 2.000 uang saya harusnya kembali, saya bilang, ini kembali 2.000. Mungkin mahal batak saya keluar ya, kembali 2.000. Dalam saudara saya, kembali kenapa dibawa saya? 2.000 kembali. Kasus saya dengan kasar, saya terima, saya tutup pintu, terus meliuk-meliuk. Saya jujur, saya agak gemeteran, saya berdiam di tempat sebentar, saya berdoa, berterima kasih, lalu saya menuju ke suami yang sudah menunggu. Bapak adalah orang yang berintegritas. Saya tidak katakan saya sudah sempurna. Saya juga setiap minggu minta pengampunan dosa karena saya punya kelemahan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya berharap pada mujizat, maka milikilah integritas. Di tengah situasi yang sulit, di tengah tekanan-tekanan kehidupan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir. Biasanya jemaat senang kalau pendeta sudah bilang terakhir, sudah mau selesai khotbah. Memang saya harus tidak boleh lama-lama karena waktu. Yang kedua adalah menjaga ketaatan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu lakukan dalam membangun hubungan dengan Tuhan? Berdoa, membaca firman. Apakah gadget terus menjadi satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita? Gadget sudah menjadi Tuhan bagi manusia hari ini. Tetapi anak Tuhan, saya ingatkan, marilah kita tetap bertekun dalam doa, dalam firman. Karena orang yang dapat tegak berdiri di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan ancaman adalah orang yang tahu berlutut di kaki Tuhan dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saya tidak pernah dijanjikan Tuhan, ikut aku dan engkau akan senang, bahagia, tersenyum. Tidak. Yesus berkata, ikut aku dan pikul salib. Tetapi dia berkata, aku adalah Allah yang Immanuel, menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pegang itu Bapak Ibu.
Pujian Kidung Jemaat berkata, suka duka dipakainya saja untuk kebaikanku. Tuhan izinkan ada suka duka. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari menjaga ketaatan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Saya sudah mengawali kesaksian saya dengan anak saya. Mujizat terjadi karena saya berusaha, walaupun saya tidak sempurna, berusaha untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Dalam keluarga harus ada tiang doa. Entah itu bapak, entah itu ibu, ataupun anak. Tanpa tiang yang kokoh, rumah tangga Kristen akan hancur. Rumah tanpa ada tiang seperti gedung ini, kalau tidak ada tiang, ini akan hancur. Maka jadilah Bapak Ibu sebagai tiang doa dalam keluarga. Ya, jangan sambil berdoa, gadget di samping. Ini simpan dulu lah gadgetnya, ya. Simpan, fokus berdoa. Hidup semakin sulit. Covid masih ada di sekitar kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya masih ada, itu semua karena Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jagalah ketaatan kita kepada Tuhan seperti firman Tuhan hari ini. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman. Jadilah pribadi yang berbeda. Kita memang ada dalam dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia. Mari kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah dulu, sekarang, dan selamanya adalah sama. Mari Bapak Ibu, pegang iman kita, berjalan dalam ketaatan, tetap kuat dan kokoh dalam iman mengiring Kristus. Tantangan pasti ada, tapi jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Kita disakiti, kita dikecewakan, kita mungkin dihianati oleh orang terdekat. Ketaatan kepada Tuhan menjadi kunci kita bisa bertahan dalam dunia ini. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman, maka terjadi mujizat. Firman Tuhan terakhir yang saya mau bacakan, bisa Bapak Ibu ingat, Amsal 13 ayat 13, ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Saya bacakan Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Taatlah pada firman Tuhan dan hiduplah menjadi pribadi yang berintegritas. Mujizat dinyatakan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita di segala tempat dan abad yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di
tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sambil persembahan dijalankan setelah instrumen, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 sampai 3. Hujan berkat akan turun. Biarlah kiranya berkat yang Tuhan curahkan kepada kami berkat kembali kepada Tuhan dalam bentuk persembahan syukur kami. Biarlah kami para majelis dapat mengelola persembahan syukur ini Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan semua apa kegiatan kami di dalam gereja Gibir, khususnya Gibir Jakarta 08 ini Tuhan. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan, dan yang masih ada sisa ini perbendaharaan kami.
Biarlah kami dapat kelola dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan berkati dan teruskan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Terimalah persembahan syukur kami yang kami antarkan kehadiran-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus bersama kami sudah mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Silakan kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami kembali datang kepada-Mu Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk semua pimpinan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami hingga kami tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami penuh dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang sementara dalam proses pemulihan dan sakit supaya Tuhan memberi kesembuhan. Menyerahkan anak Mauren, Ibu Rice di Seripi, Ibu Neri Pasai, Ibu Maria Parulu dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, kesehatan supaya mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk pertemuan jemaat di tempat ini supaya mendapatkan tempat ibadah sendiri, mengingat dalam waktu dekat ini pemakaian gedung di mana jemaat beribadah akan selesai pada bulan Mei. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, memberi hikmat kepada para majelis jemaat dan memberikan tempat yang terbaik untuk mereka beribadah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan masing-masing, baik sebagai TNI, sebagai pegawai PNS, pegawai swasta ataupun yang berwirausaha, atau juga jemaat-Mu yang bekerja di luar negeri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan melalui setiap pekerjaan mereka, dan mereka juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan menolong, yang sedang mencari pekerjaan, juga yang berdoa untuk mendapatkan buah hati. Tuhan buka jalan dan memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu supaya mereka juga mendapatkan apa yang mereka doakan. Anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati dan berikan juga pertumbuhan rohani yang baik menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, menyerahkan Ibu Margareta Bawang, Ibu Hasni Bendet, Saudara Daifri Soekarno, Penatua Elius Juma, dan Saudara Christopher J. Tampamuma. Tuhan memberkati mereka dengan pertambahan usia supaya menjadikan mereka semakin mengasihi Tuhan dan memberi hidup untuk terus memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Kami juga mendoakan anak kekasih kami, Aldo yang sedang seleksi Akademi Sandi Negara. Tuhan juga kiranya campur tangan, memberikan kepada anak kami Aldo kemampuan untuk melewati setiap seleksi, dan dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami mendengar bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi anak kasih Aldo. Begitu juga kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang bergumul untuk setiap kebutuhan mereka. Tuhan memberkati, kalau mereka lemah Tuhan kuatkan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang mengalami banyak pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa juga untuk para majelis dan pelayan hari ini, baik sebagai majelis pendamping, liturgos, tim multimedia, juga pemain musik, pro kantor. Tuhan memberkati pelayanan semua anak-anak-Mu, dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Para majelis yang setia melayani, juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, keluarga, pergumulan, juga dalam setiap pelayanan mereka bersehati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Hamba-Mu Bapak Penatua Yohanes sebagai Ketua Majelis, tambahkan kesetiaan, kekuatan kesehatan bersama dengan para majelis yang lain untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, ibadah-ibadah pada minggu ke depan Tuhan juga memberkati, termasuk bangsa negara kami yang baru saja merayakan Dirgahayu ke 77 tahun. Kami bersyukur penyertaan nyata bagi bangsa kami. Untuk itu kami serahkan negara yang kami cintai, Indonesia ini, ke dalam tangan kasih pemerintahan kami, Presiden, Wakil, para Menteri, sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati supaya dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan persatuan dan kesatuan di tengah kami hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak, ibadah pada minggu-minggu ke depan, pelayan Tuhan, Engkau yang memberkati, semua dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga pertumbuhan rohani bagi kami. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai dan memberikan kami kekuatan, bahkan memelihara hidup kami. Inilah doa kami, terima dan sambut doa yang tidak sempurna ini. Kami bawa dan kami alaskan dalam nama yang sempurna, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami juga berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sama-sama mendengarkan warta jemaat Minggu 21 Agustus 2022. Yang pertama, dengan sukacita majelis menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada umat atas kehadirannya beribadah pada hari Minggu ini. Yang kedua, mewakili majelis jemaat dan kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Dona M. Nainggolan STH MTDK yang telah berkenan melayani ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanannya dan keluarga. Yang ketiga, doa bersama lewat virtual Google Meet dilaksanakan setiap Jumat jam 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Diharapkan jemaat ikut dalam ibadah tersebut. Link virtual dapat dilihat di WA grup jemaat. Rekan-rekan majelis yang bertugas, mohon dilihat di warta jemaat di WA grup. Umat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Agustus, Ibu Margareta Bawan 15 Agustus, Ibu Asnis Benden 16 Agustus, Saudari Daipri Soekarno 17 Agustus, Bapak Penato Eli Cuma 17 Agustus, dan Saudari Christopher J. Tampang Umar 21 Agustus. Majelis dan jemaat ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia, dan semakin setia mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pokok-pokok doa pertemuan jemaat untuk mewakili memiliki tempat ibadah sendiri. Jemaat yang bekerja di luar negeri, pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak jemaat dalam pendidikan dan pertumbuhan rohani dan jasmani. Mengucap syukur bersama jemaat
yang dalam pemeliharaan kesehatannya masing-masing, antara lain anak Maure Putri dari Jepri Labaro dan Ibu Michelle, Ibu Rice di Seriti, Ibunda Bapak Perdi Gasong pasca operasi ginjal di Seriti, Ibu Neli Pasain lansia, anak-anak, orang tua dan keluarga jemaat yang sakit di mana saja berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan semenjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar pada hari ini. Respon pujian pemutusan Kidung Jemaat PKJ 241 bait yang pertama, tak kutaukan hari esok. Mulai hari ini sampai selama